Saudara, iman berbeda dengan kondisi. Ketika saudara melihat kehidupan kita berdasarkan kondisi kita, maka iman tidak dapat bekerja. Tetapi ketika kita percaya, maka kondisi kita seperti apapun akan berubah. Saya ingin bacakan satu firman Tuhan buat kita semua dari Roma 4 ayat 19. Mengenai Abraham dikatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara perhatikan, ayat ini berkata bahwa imannya tidak menjadi lemah sekalipun kondisi tubuhnya lemah. Iman dan kondisi bekerja dengan cara yang berbeda. Ketika saudara hidup dengan kondisi saudara, maka sia-sialah kematian Kristus. Karena justru melalui kasih karunia-Nya, kita menerima keselamatan, kita menerima kelimpahan, kesembuhan, pemulihan, karena iman. Jadi ketika kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi kita. Firman Tuhan berkata, bahwa ketika imanmu sebesar biji sesawi, di ayat lain dikatakan iman yang tanpa ragu, tanpa bimbang, maka tidak ada yang mustahil bagi setiap kita. Perhatikan Abraham, dia sudah tahu bahwa mustahil untuk mendapatkan anak karena rahim Sarah telah tertutup. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga. Karena apa? Tuhan kita adalah sumber pengharapan. Sekalipun menurut dunia penyakit anakmu tidak dapat disembuhkan, sekalipun menurut kondisi keuanganmu defisit, tetapi apa yang saudara percayai itulah yang saudara terima. Cara saudara menjadi khawatir adalah cara yang sama untuk menjadi percaya, yaitu firman Tuhan berkata, renungkan. Sama seperti kita merenungkan bagaimana kekurangan keuangan kita, demikian juga kita menjadi percaya dengan merenungkan bagaimana janji Tuhan. Apakah Tuhan mau untuk membantu saudara? Apakah Tuhan mau untuk menolong kita? Tentu saja, Dia memberikan janjinya kepada setiap kita. Jadi bagian kita adalah percaya. Percaya itu adalah membuat diri kita percaya dengan merenungkan firman Tuhan. Jadi apa yang saudara dengarkan? Apa yang saudara dengarkan? Perkataan apa yang saudara dengarkan? Berita apa yang saudara dengarkan? Seharusnya apa yang kita dengarkan membuat kita beriman. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sama juga kekhawatiran timbul dari pendengaran akan kondisi dan situasi kita. Jika saudara punya pasangan, itu sangat menyenangkan. Kita bisa saling menguatkan. Buat saudara yang pasangannya selalu mengeluh, pasangannya selalu ngomongin keburukan orang, saudara, saya mau katakan kepada setiap kita, tegur pasanganmu, ngomong dengan pasanganmu, ngobrol dengan pasanganmu, karena orang percaya hidup dengan iman dan bukan dengan melihat. Orang percaya hidup dengan iman dan bukan dengan apa yang dia rasakan. Orang percaya hidup dengan iman dan bukan dengan kondisinya. Itulah sebabnya Yeremia berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, tentu saja mengandalkan firman Tuhan dan menaruh percayanya pada Tuhan, mereka tidak khawatir pada tahun kering. Mereka tidak khawatir, bukan hanya hari yang kering, bukan hanya bulan yang kering. Pada tahun kering pun mereka tidak khawatir karena mereka tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara, mari kita renungkan ayat ini sekali lagi. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Padahal kondisinya memburuk. Kondisi Sarah sudah tidak mungkin punya anak. Kenapa tidak menjadi lemah? Karena memang kondisi itu ada dari dunia, dihasilkan dari dunia. Tetapi iman dihasilkan dari janji Tuhan. Kemana saudara berpegang hari ini? Saya harap saudara membuat pilihan yang terbaik dengan memilih firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan yang saudara renungkan dan saudara imani, justru tidak ada yang mustahil bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.